Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Iwan Banaran di sini, Cak. Kita akan sedikit berceloteh. Mohon maaf, mungkin kalau WB nggak selalu bisa update mengenai video. Mungkin kemarin ya, WB nggak update video karena saat ini WB sedang di kampung halaman, Cak. Rada padat, Kang Mas. Jadi WB nggak bisa update tentang MotoGP ataupun apapun itu. Kemarin sebenarnya WB pengen banget, tapi di sini peralatannya tidak mendukung, mengingat WB nggak ada laptop yang sebenarnya laptop oke ada yang memadai, cuman apa ya, agak agak ribet, Cak, kalau nggak menggunakan desktop ya, PC ya maksudnya ya. Jadi kita bahas mengenai yang lain aja yang simpel-simpel, jadi nggak banyak insertion, nggak banyak apapun itu ya. Jadi kita akan membahas mengenai yang terbaru ADV 160 karena banyak teman-teman semuanya yang bertanya ke WB, nanyakan mengenai update-nya. Nah, kita kan bahas pelan-pelan, Cak, ya. Nah, Cak, ini sekarang agak terang. Jadi alhamdulillah WB saat ini di kampung halaman ya. WB bisa bertemu keluarga, bisa bertemu bapak ibu, bisa bertemu orang tua. Jadi kita harus tetap, Cak, kita harus berusaha tetap ibaratnya meluangkan waktu lah ya ke orang tua. Buat semuanya mungkin sedang merantau di luar sana, sampai harus luangkan waktu buat orang tua yang alhamdulillah mumpung beliau masih sehat, beliau masih kuat. Jadi sampean jangan terlalu terpukau atau terlena dengan kesibukan, Cak. Jadi sampean harus mengunjungi yang rutin karena ini salah satunya adalah untuk memperlancar rezeki pula. Dan alhamdulillah, Cak, kalau ada orang tua itu kan pasti ada doa di sana. Jadi sampean semuanya mungkin dari teman-teman IWB percaya banget sih, teman-teman yang merantau di luar sana pasti rindu kampung halaman yang kemarin mudik nggak jadi atau nggak bisa, sampean harus mudik saat ini. Sekarang mudik seperti IWB saat ini nih. IWB mudik nggak barengan dengan kemarin yang teman-teman yang pada pulang kampung supaya nggak terjadi penumpukan. Jadi saat inilah waktunya IWB mudik. Nah, jadi ini kok keplek-keplek, Cak, sebentar. Jadi supaya kita nge-share mengenai apapun. Nah, Cak, IWB paham, sampean pasti menunggu mengenai balap Lemong kemarin ya, balap MotoGP Lemong yang bisa kita simpulkan beberapa poin yang sangat menarik sebenarnya untuk kita bahas. Namun IWB nggak akan bahas itu kali ini. IWB ingin membahas sebuah kondisi di mana banyak sekali follower Iwan Banaran, subscriber Iwan Banaran, baik dari blog iwanbanaran.com, bahkan juga di YouTube pula subscriber. Ini kok jengacak rambutnya iki piye iki. Mariatus langsung buat video serapopo ya. Ya, jadi follower Setiawan Banaran yang menanyakan mengenai ADV 160. Jadi Cak IWB, jadi nggak sih sebenarnya ADV ini, apakah memang semuanya hanya isu atau hoax, ataukah tidak ada kejelasan yang pasti sehingga semuanya bisa kita katakan hanya fake, rumor, terawangan yang nggak jelas. Oke, Kang Mas, sampean harus pelan-pelan ya. Ibu sudah share ke sampean semuanya, setiap apapun itu, terawangan Iwan Banaran adalah sebuah terawangan yang tidak asal menerawang. Mungkin tidak selalu benar, Cak, nggak selalu akurat, karena pasti ya namanya terawangan ada potensi untuk meleset. Namun, insya Allah rata-rata semuanya berdasarkan sebuah terawangan yang sahih. Bosan ngono, Cak. Orang asal membuat, orang asal nggawe, semuanya itu dibuat berdasarkan terawangan yang benar-benar menerawang. Jadi nggak asal nyomot kiri kanan nyun sewu, Cak. Karena WP mohon maaf nih, bukannya kita menyepelekan atau mengecilkan dari channel lain ataupun dari teman-teman lain, tapi WP sangat sering sekali blog iwanbenaran.com ya, yang di sana IWB artikel yang sudah IWB garap dengan penuh extra effort ya, dengan tenaga yang luar biasa, pikiran kita curahkan untuk membuat sebuah kalimat yang bagus, ternyata dibaca ya, dibaca plek-ketiplek oleh para channel-channel yang kadang-kadang WP harus mengelus dada. Nggak apa-apa sampai buat channel untuk menerawang sesuatu atau membahas sesuatu, tapi mbok ya kreatif, janganlah ngambil dari artikel blog yang dibaca, benar-benar dibaca, hanya dirubah IWB dibuat dengan nama lain yakni kita ya kan, berdasarkan terawangan kita katanya, padahal itu kata-katanya berdasarkan terawangan IWB. Ini sama dengan kondisi pada saat IWB membahas mengenai artikel Honda Beat dan juga Scoopy yang dibekukan ya untuk produksinya. Ternyata ada sebuah channel yang plek-ketiplek ya, ngambil kalimat per kalimatnya, membaca, benar-benar membaca, hanya dirubah IWB dirubah menjadi kami atau kita. Kemudian juga beberapa kalimat-kalimat yang dirubah dan sangat kental terasa semuanya memang blog Iwan Banaran ngambilnya. Ya, IWB hanya berdoa semoga rezeki sampean semuanya semakin lancar ya, semakin berkah dengan channel itu ya, AdSense mengalir, tapi nggak masalah. IWB hanya berdoa semoga channel sampean itu akan memberikan berkah kepada IWB. Tapi
alangkah baiknya jika sampai semuanya yang memiliki channel ya, khususnya yang saat ini merasa hanya nyomot mentah-mentah, ngopi mentah-mentah kalimatnya, dibaca doang, hanya berikan gambar video, insertion ya, ya bisa kreatif sedikit lah. Jangan ambil mentah-mentah, karena kita membuat sebuah artikel itu berdasarkan tenaga dan pikiran, Cak. Sampai ini rambutnya brodel, Kang Mas, sampai piye nih. Gara-gara IWB harus ngetik sebuah artikel, berpikir ya, menuangkan sebuah kalimat per kalimat itu nggak gampang. IWB jujur, Cak, menjadi blogger itu lebih mudah menjadi vlogger YouTuber daripada blogger. Bukannya IWB mengecilkan YouTuber vlogger ya, tapi dari pengalaman pribadi lebih gampang menjadi vlogger ataupun YouTuber. Karena kalimat per kalimat kalau kita ulang-ulang ya nggak terasa. Kalau artikel nggak bisa, Cak. Sama ulang kalimat aja jadi terasa ganjil, kayak iki opo jadi diulang-ulang. Jadi memang lebih sulit sih dari kacamata pribadi. Makanya sekali lagi buat channel-channel yang hanya bisa nyomot, IWB sarankan, IWB himbau sebenarnya nggak apa-apa sih kalau sampai nyomot, tapi IWB mendapatkan semacam apa ya namanya, kredit nggak masalah. Ya kredit by Iwan Banaran atau apa dengan senang hati. Tapi udah dicomot mentah-mentah tanpa ada dimension sama sekali sumbernya ya. Padahal itu kalimatnya per paragraf, per kalimat lah, bukan paragraf lagi. Itu memang plek-ketiplek dari iwanbanaran.com, tapi dirubah hanya kami, IWB menjadi kami. IWB sangat sesalkan sebenarnya. Ya semoga aja berkah lah buat sampean ya, yang membuat channel itu. Oke, jadi curhat nih. Tapi nggak apa-apa, biar kita saling menghargai. Masalahnya karya itu kan sangat sulit ya. Kita akan sangat bahagia jika karya kita dihargai. Apalagi sebenarnya sudah cukup bagi IWB bisa ketemu sama teman semuanya, sampai menegur IWB di jalanan, sampai menegur IWB di terminal, dimanapun itu, IWB sudah sangat senang. Karena ternyata hanya dengan membuat seperti ini, banyak yang kenal dengan Iwan Banaran. Itu sebuah kebahagiaan luar biasa. Materi hanya bonus, Cak. Tapi yang sangat-sangat luar biasa adalah sampai kenal IWB, sama menegur IWB, sama mendukung IWB. Wah, jen bahagia Kang Mas ya. Rasanya jos gandos tenan. Oke, kita melangkah lagi ya langsung ya. Ini jadi curhat panjang lebar, tapi nggak apa-apa, Pak. Wong tua itu, Cak, nggak apa-apa, Cak, lagi, Pak lagi. Wong tua itu banyak petuah, tapi petuahannya harus diambil secara positif. Yora. Nah, oke, kita kembali kepada tema inti dari video ini. Kang Mas, banyak banget yang bertanya ke Iwan Banaran mengenai ADV 160. Banyak pula yang menanyakan mengenai Vario 125. Cak IWB, gimana sih? Bener nggak sih Vario? Apakah hanya hoax ataupun Vario 60? Yang ADV 60 gimana? Apa kabarnya? Kok nggak ada suara sebagainya? Cak, IWB memang jujur ya, IWB nggak mau membuat video itu seperti dipaksakan. Contohnya belum ada perkembangan yang signifikan, tapi IWB buat. Itu sepertinya kurang afdol dan kurang proper menurut IWB. Makanya IWB membuat sebuah video terawangan itu berdasarkan adanya kemajuan. Ya, kemajuan itu ya berarti ya memang terawangannya berdasarkan fakta di lapangan, bukan hanya asal membuat suatu channel atau video, tapi semuanya masih nggak jelas, semuanya hanya dipaksakan, hanya demi konten dan AdSense. Itu WB nggak serk sih, makanya WB nggak buat lama DV90 ataupun Vario 125, karena memang tidak ada kemajuan yang signifikan. Tapi nggak apa-apa, Cak. Hari ini ya, mumpung WB saat ini di kampung halaman, di tengah sawah yang sepi, ya tidak banyak suara-suara, hanya jengkrik, jengkrik mengerik, bosannya apa ya bahasa Indonesia mengerik tuh, jangkrik yang menemani kita di tengah malam seperti ini. IWB menjadi teringat dengan sampean yang bertanya tentang ADV 160. Seperti apa kemajuannya dan apakah memang ada Vario 160 ini, terus bagaimana progresnya Cak IWB? IWB ingin jawab sama semuanya. Per update hari ini, tanggal piro Kang Mas? Pokoknya per hari ini ya, malam ini langsung IWB post buat sampean semuanya tentang perkembangan ADV 160. Nah, Cak, jadi kalau sampean bertanya ke Iwan Banaran perkembangan ADV 160, IWB pastikan buat sampean semuanya. Apa yang IWB katakan buat sampean, terawangan semuanya bukanlah hoax, bukanlah fake, bukanlah asal ngarang, bukanlah asal buat, enggak, Cak. Semuanya berdasarkan apa yang IWB dapatkan dari terawangan, dan per hari ini pun secara tegas IWB tegaskan, maksudnya IWB pastikan tidak berubah opini Iwan Banaran bahwa ADV 160 itu benar-benar berjalan. Ada proyek yang memang sudah berjalan. Dan sama juga harus tahu bahwa kenapa hari ini, saat ini ya, indikasinya kok seperti tidak banyak pergerakan. IWB sendiri juga cukup surprise ya. Karena jujur Kang Mas ya, kalau kita melihat dari terawangan pribadi, seharusnya pergerakannya sudah menuju mass production.
Tapi entah kenapa IWB merasa bahwa proyek ADV 160 ini seperti berhenti di tengah jalan, ya. Dalam arti kayak nge-freeze ya, jadi dibekukan begitu ya. Ini yang cukup mengejutkan buat Iwan Banaran pribadi, buat IWB pribadi. What happened ayak naon kok bisa sepertinya nggak banyak bergerak, kenapa nih, ada apa nih? Nah, kalau untuk membahas ini memang kita harus mencoba untuk mendalami lebih dalam, menganalisa lebih jauh. Sebenarnya kenapa bisa terjadi proyek yang sepertinya sudah sangat-sangat berakselerasi ya bosnya, tapi tiba-tiba kayak nge-freeze. Kita harus tahu bahwa saat ini terjadi masalah yang cukup masif di seluruh otomotif, Cak, bukan hanya di Honda. Ya, otomotif roda 2 mungkin Honda paling terasa ya, karena mereka memiliki mass production yang sangat besar. Kemampuan produksi hingga 5-6 juta unit per tahun. Saya bayangin aja, ini artinya kan per harinya berapa, per bulannya berapa, sama itu sendirilah, bisa ribuan per harinya. Nah, saat ini yang menjadi masalah adalah terjadi problem dengan supply, dengan supply chip konduktor, semikonduktornya bermasalah, Cak. Jadi ini yang membuat produksi bermasalah. Saya harus tahu bahwa untuk membuat sebuah motor itu banyak sekali vendor, dan saat ini menjadi masalah adalah kehadiran dari chip ya. Ada special chip yang ternyata bermasalah suplainya dari luar, karena chip ini ternyata disuplai oleh Cina, Cak. Dan juga India. India fine, tidak ada masalah. Tapi saat ini menjadi masalah adalah terbesar chip semikonduktor itu diimpor dari China atau Tiongkok. Dan saya tahu kan bahwa saat ini Cina ya, mereka masih mengalami pandemi ya. Jadi bangkit lagi pandeminya saat ini, COVID-19 lockdown di mana-mana, dan ini ternyata supply chain untuk semikonduktor chipnya ini bermasalah. Dan ini chip ini sangat penting untuk meracik speedometer. Makanya ini yang menjadi masalah sehingga saat ini bahkan Honda Beat dan juga Scoopy termasuk PCX 160 dan juga Vario 160 tidak terlalu yang paling impact itu Beat dan juga Scoopy. Tapi untuk yang Vario, PCX dan sebagainya juga mendapatkan impact yang cukup terasa. Tapi yang menjadi masalah terbesar itu. Nah, ini IWB sangat menduga ya, bahasanya sangat menduga bahwa dengan adanya ini sepertinya pabrikan semuanya realistis bahwa mereka mencoba untuk menahan dulu proyek ini. Jadi kalau sebenarnya bertanya, Cak IWB gimana proyeknya? Tetap jalan, Cak. Tenang, jangan khawatir. Itu tidak berubah, Cak. Nggak akan mungkin tahun depan deh kalau ada prediksi IWB, karena prediksi IWB adalah pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun ini nggak akan berubah. Tapi bisa saja meleset 1-2 bulan agak dimundurin karena masalah chip semikonduktor ini kan bermasalah. Dan sama juga harus tahu ya, dari terangan Iwan Banaran, IWB menemukan banyak sekali motor-motor Beat yang sudah diracik tapi kepalanya nggak ada. Nah, saya bingung kan, maksudnya Cak IWB, karena speedometernya belum bisa dipasang, Cak. Jadi itu rumor yang IWB dapatkan ya, terawan IWB dapatkan yang membuat semuanya bermasalah, produksinya bermasalah. Ini juga termasuk proyeknya. Jadi itu update yang bisa IWB share ke semuanya, bahwa ADV 90 ini tetap jalan ya, tidak akan berubah ya dari prediksi pribadi. Tapi untuk menggambar secara gamblang mengenai desain dan sebagainya, kapan dan sebagainya, sama harus tunggu dulu. Karena kita juga melihat ya secara terawangan mata batin bosone Kang Mas memang nge-freeze. Dan kalau kita boleh menganalisa, kalau saya bertanya ADV 160 dibandingkan dengan Vario 125, kira-kira duluan yang mana, Cak, yang dirilis? Dari terawangan Iwan Banaran, insya Allah jika tidak berubah, maka ADV 160 akan lebih dulu dibandingkan dengan Vario 125. Ini terawangan sementara ya, sampai gumo, Cak, gumo lagi. Kira-kira terawangan sementara, jadi sampean jangan jadikan acuan baku, tapi yang jelas sampean tampung ya. Ini update Iwan Banaran, dan kalau sampean bertanya kira-kira kapan, jika dengan kondisi seperti ini bisa saja pada bulan ke-6. Ya, bulan ke-6 atau mungkin bahkan geser bulan 7. Ya, ini semuanya situasional karena kita tahu kondisi ekonomi ya di dunia saat ini memang sangat bermasalah dengan adanya perang Ukraina dan Rusia. Ya, ya, dan ini yang memberikan impact cukup masif ya di semuanya ya, di semua dari kondisi dunia, global ekonomi, dan ini memberikan impact cukup terasa ya di semuanya, semua sektor. Bahkan kita tahu bahwa apapun itu pasti akan dipikirkan dengan matang oleh para pabrikan. Semuanya dari serapnya dan sebagainya pasti dipikirkan oleh pabrikan. Dan selama Beat serta Scoopy masih bermasalah ya, mereka masih yang
entry level yang bermasalah, ya akan sangat sulit bagi pabrikan untuk nge-push atau berakselerasi untuk proyek baru. Karena apapun itu mereka harus realistis untuk menggarap yang sudah ada dulu, baru mereka fokus ke yang lainnya. Itu yang menjadi update Iwan Banar buat semuanya, dan tidak berubah, Cak. Sebenarnya pertanyaan mengenai engine-nya tidak akan berubah. Dia katakan engine basis dari Vario 60, dan juga yang pasti stroke dari suspensinya akan panjang, dan ini akan masih menjadi the best Scutic 150cc mengenai kenyamanan suspensionnya, ya the best di kelasnya, ya itu nggak akan berubah. Honda akan mempertahankan itu. Kemudian untuk desain-desainnya nggak akan banyak melompat dari yang sudah ada, desainnya pastinya akan mendapatkan sentuhan. Tapi secara basis desainnya tidak akan banyak berubah, masih model adventure yang memang sangat kental sebagai ADV series. Mungkin kombinasi dari ADV 350 dan juga ADV 150 sekarang. Tapi yang jelas memang motor ini harus sampai tunggu, karena secara feel riding, secara power akan meningkat dibandingkan dengan generasi sekarang. Ya, itu aja update Iwan Banar, sudah cukup lama, dan mohon maaf kalau mungkin tidak banyak apapun itu, ya nggak ada insertion frame ataupun apapun itu. Tapi yang jelas semoga saja ini memberikan pencerahan buat semuanya, dan salam dari Banaran, ya dari Tulungagung, Jawa Timur. Kita akan update mengenai nanti apapun itu, IWB akan share buat semuanya, termasuk pengalaman IWB nunggang ini, Cak, Edan, nunggang double decker dari Harapan Jaya, Scania. Wah, gila. Ini impresi yang IWB nggak pernah dapatkan. IWB juga cukup surprise, karena kita seperti nunggang drone, Cak. Saking tingginya dan feel dari penumpang kita seperti apa, IWB akan jabarkan pada next video, sebuah video dari Busmania, ya. Kita bukan ini ya, bukannya menyaingi sampean, enggak, yang Busmania vlogger enggak. Hanya ingin nge-share aja dari point of view penumpang, ya, bukan reviewer, penumpang yang merasakan apa plus minusnya dan kenapa bis ini bisa dikatakan spesial dan juga nyaman, tapi juga ada minusnya. Kita akan bedah dalam review khas Iwan Banaran pada next video. Itu aja, matur nuwun, dan kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting, jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah ditinggalkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam segandos.